komunikasinya itu yang saya juga dari awal saya juga sadar lah, oh ya saya juga jadi ibu itu baru belajar lagi, saya jadi single mom juga belajar lagi, terus belajar lagi. Tapi kadang saya mikir, oh kenapa saya harus belajar terus, kenapa gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu banyak sekali dengar dari teman-teman saya, kebetulan juga saya banyak, dan mungkin pengalamannya berbeda-beda jalannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Gender Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah teman-teman, sesuai dengan tema yang ada di judul, hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana sih parenting oleh seorang single mom. Kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih story of single mom itu dari perspektif tamu kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Aida Hidayah STHIMFUM. Di sini kan seperti yang kita tahu bahwa status orang tua tunggal itu membuat seseorang memiliki peran ganda dalam kehidupannya. Nah, di sini nanti kita akan mendengar bagaimana sih cerita dari seorang Ibu Aida Hidayah itu sendiri. Di sini ada Mbak Aida yang akan berbicara mengenai kisah-kisahnya menjadi seorang single mom. Mbak Aida, bagaimana kabarnya hari ini? Trying to be okay. Oke. Ya. Kamu gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik, nanti di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja, cerita-cerita gimana sih perjalanannya Mbak Aida sebagai seorang single mom. Mungkin aku punya beberapa pertanyaan sih, lebih ke pengen denger cerita dari Mbak Aida. Perasaannya Mbak Aida tuh ketika menjadi seorang single mom itu bagaimana sih? Awal mulanya jadi single mom ya sebenarnya shock, tapi kayak nggak ada waktu untuk shock gitu loh, karena waktu itu umur anak saya masih 1 tahun, otomatis kayak masih kecil banget. Jadi ketika suami udah tiba-tiba nggak ada, itu tuh kayak yang lihat mikirnya tuh langsung ke anak, lihat anak itu kayak aku harus strong, aku harus mikirin sandang, papan, pangan semuanya, kayak nggak ada waktu untuk, sebenarnya nggak ada waktu untuk komplain, nggak ada yang waktu kayak untuk berpikir, merenung, ya udah jalanin aja. Dan sebenarnya waktu itu masih belajar jadi ibu baru ya, sangat ibu baru, jadi ibu baru terus jadi single mom, kayak nggak tahu mau gimana, tapi ya udah lanjut aja. Baik ya. Kan Mbak Aida sebagai seorang ibu baru, terlebih sebagai seorang ibu baru dan langsung menjadi seorang single mom, itu perbedaan apa sih yang dirasakan? Perbedaannya kayak aku harus apa-apa sendiri, otomatis ya. Waktu itu anak masih belum bisa jalan, belum bisa ngomong, otomatis aku nanti akan sendirian di rumah berdua sama anakku, kayak yang perbedaannya ya nggak ada teman ngobrol lagi, kayak tujuannya, goalnya apa, proses segala macam kayaknya sendiri aja, nggak ada yang diajak ngomong, udah gitu aja. Nggak tahu perbedaannya apa ya, gitu deh. Kan sebagai seseorang yang hidup di masyarakat itu pasti kita juga punya orang-orang terdekat, atau mungkin masyarakat secara umum di sekitar kita tuh tanggapannya seperti apa terhadap ketika Mbak Aida itu menjadi seorang single mom pada saat itu? Sebenarnya kalau dari awal itu banyak support pasti. Kebetulan saya merantau sama anak di sini di Jogja ini, nggak ada keluarga kan, tapi alhamdulillahnya teman-teman semuanya sih support, kayak mereka juga ngasih bantuan, ngasih selalu motivasi, pokoknya kalau ada apa-apa silakan kontak kami atau bagaimana begitu, pasti ada lah. Cuman ya kalau balik lagi, kalau dari saya sendiri, karena saya ngerasa ini udah takdir, jadi kayak aku harus independen, kalau nggak kepepet banget yang jangan sampai merepotkan orang gitu. Itu sih awalnya ya, kayak gitu. Oke.
awalnya kan seperti itu ya, kayak ada banyak sekali orang-orang yang mendukung, ada banyak sekali orang-orang yang support, mungkin support secara psikologis dan lain sebagainya untuk sampai pada titik ini gitu. What the strongest point yang bikin Mbak Aida itu bisa survive sampai sekarang gitu? Pastinya anak sih, karena oke. Mana Paul, mana Hal? yang pasti nomor satu anak. Selalu kalau ngeliat dia cuma punya aku, itu aja sih. Kinda hard for me also. Ya, jadi Pasti ada banyak tantangan ya yang Mbak Aida alami sampai saat ini gitu. Gimana sih tanggapannya Mbak Aida tuh tentang orang-orang yang menganggap underestimate lah istilahnya terhadap single mom pada saat ini? sebenarnya kalau underestimate sih saya kira mereka nggak tahu karena apa ya. Kalau dalam konsep saya itu selalu kita punya jalan masing-masing ya, sebagai jalan masing-masing, ujian masing-masing. Saya nggak pernah berpikir kalau saya tuh ujiannya paling berat atau seperti apa, enggak. Cuman kalau yang dalam perspektif ini saya ngomong perspektif single mom, saya selalu kalau dalam masyarakat itu saya merasa sebagai seorang minoritas dalam artian kemana-mana bawa anak, pasti pandangan orang itu, oh ini pasti ada bapaknya, ada ayahnya. Dan itu selalu kemana-mana, misalnya di rumah sakit atau di mana gitu, ayahnya mana, kok nggak diajak. Atau anak saya sakit, misalnya kemarin 10 hari di rumah sakit, selalu saya yang standby. Itu berkali-kali copot infus atau nyuntik, ngambil darah dan sebagainya. Selalu, ini kok ibunya aja yang nungguin, ayahnya mana misalnya. Atau ini kayaknya anaknya, karena anak itu disuntik itu traumatis banget ya lama. Dan saya tuh ya kewalahan aja untuk menghandle seperti itu. Saya sendiri juga bingung. Kadang orang-orang tuh malah kayak nambahin, dalam artinya kayak di depan anak saya bilang, wah ini anaknya kangen nih sama bapaknya, kok nggak pernah nengokin, padahal kan nggak ada bapaknya gitu loh. Atau ya hal-hal yang lain, misalnya lagi kesulitan di transportasi umum, misalnya kereta atau apa, bawa anak, bawa barang banyak gitu, bawaannya banyak banget tuh, kok ayahnya nggak diajak, misalnya hal-hal kayak gitulah. Itu terus saya sendiri ya dalam kasus itu saya berusaha untuk memaklumi bahwa saya tuh di realitas masyarakat tuh minoritas. Bahkan kalau misalnya saya kewalahan atau tidak bisa menghandle anak saya tuh mau pergi ngikut acara-acara parenting itu, selalu yang dibicarakan adalah keluarga utuh, keluarga normal, kayak peran penting ayah, bagaimana anak itu kalau nggak ada figur ayah itu seperti apa. Itu saya yang akhirnya kayak menyerah. Bahkan di sekolahnya anak saya misalnya ada rutinitas parenting itu, saya ikut, tapi selalu pulang dengan nangis. Bahkan mau bertanya aja kayak nggak keluar. Karena selalu mereka memang harus menyampaikan bahwa keluarga utuh itu ya ayah sama ibu.
ayah sama ibu, bagaimana ayah sama ibu itu harus berpartisipasi, berkontribusi sebagai seorang parent yang nantinya akan membantu anak itu tumbuh secara baik, tumbuh kembangnya. Nah dari situ saya selalu kayak, oh ya, saya memang harus memaklumi itu. Mana-mana yang dibicarakan selalu keluarga utuh. Ya mau nggak mau saya nggak menyalahkan, memang itu harus, karena kalau misalnya keluarga utuh itu selalu memang ayah itu harus dituntut untuk berperan, karena pada realitanya walaupun keluarga utuh pun kadang ayah itu tidak terlalu berperan, dan itu memang harus disampaikan. Cuma lagi-lagi ya karena oke lah, berarti saya minoritas, saya harus mengalah, saya mungkin harus cari apa ya, informasi-informasi yang lain yang memang khusus untuk single mom. Nah dari situ saya akhirnya mengikuti kayak komunitas-komunitas single mom yang memang jarang ya, karena selalu di masyarakat selalu utuh. Saya kira itu aja sih yang saya hadapi. Masyarakat itu kan sering sekali menormalisasi bahwa sebuah keluarga itu adalah kondisi ketika keluarga yang diisi secara utuh, ada ayah, ibu, dan anak-anak di dalamnya. Nah, setiap orang dalam keluarga itu kan pasti memiliki peran yang masing-masing, atau terutama bagi ayah atau bagi ibu. Nah, kondisi di saat Mbak Aida yang menjadi seorang single mom, apakah ada peran ganda yang Mbak Aida jalankan selama ini? Peran ganda pasti ada lah ya, karena saya sebagai single mom itu udah hampir 8 tahun ya, dan otomatis apa-apa mikir sendiri lah pastinya. Jadi sebagai seorang ayah iya, seorang ibu iya, nyari uang iya, beres-beres rumah iya, ngatur segala macamnya anak semuanya iya. Dan apa ya, dan itu mungkin yang kadang masyarakat kurang pahami gitu ya, kayak menuntut lebih, atau apa namanya ya, dianggapnya sama ya, balik lagi tadi sama kayak yang tadi, realitas itu seakan-akan lupa kalau ada keluarga yang tidak utuh kayak gitu. Dari yang ceritakan sama Mbak Ida tadi, sudah menjadi seorang single mom hampir 8 tahun ya. Nah, itu tuh menurut Mbak Ida kenapa sih ada lebih banyak single mom yang dapat bertahan dibandingkan single dad gitu? Karena kan juga nggak cuma ada single mom, tapi juga ada orang tua yang hanya ada ayahnya saja. Terus Mbak Ida itu kenapa sih gitu bisa bertahan sampai saat ini? Sebenarnya itu tidak mau mengeneralisir ya, memang realitasnya banyak yang lebih banyak bertahan single dari single mom daripada single dad. Itu karena saya kira karena perempuan. Saya kira itu perempuan itu lebih detail mikirnya, lebih banyak yang difikirkan, karena perhatiannya itu lebih detail daripada laki-laki. Tapi ini nggak semuanya, pastinya nggak semuanya. Pasti ada laki-laki tertentu yang memang dia berpikir sama, nggak terbatas, nggak berbeda, bukan karena beda gendernya, tapi mungkin karena ya apa namanya, mungkin karena perempuan itu memang secara konstruk sosial lebih dituntut untuk seperti itu ya, dari kecil, dan yang mereka dituntut untuk memperhatikan hal-hal detail di rumah dan relasi mereka. Jadi kalau saya pribadi mungkin juga bisa jadi berbeda dengan single mom yang lain. Kalau saya pribadi pertimbangannya itu sangat banyak. Yang pertama, awal-awal tahun itu memang kayak 4 tahunan awal jadi single itu memang nggak kepikiran sama sekali. Kalau saya pribadi, saya orangnya sangat loyal ya. Kalau misalnya saya menjalin hubungan, mencoba membuka hati lagi, itu kayak seorang yang nggak loyal bagi saya. Jadi saya dulu juga berprinsip menikah sekali dan sama satu orang, karena perempuan itu kalau sudah menikah kan berubah ya, banyak hal yang berubah secara biologis, secara fisik. Jadi kayak ya cukup satu orang aja, itu pertama. Yang kedua ya karena saya pribadi punya anak, saya melihat orang-orang itu di masyarakat itu laki-laki jarang yang mau ikut andil untuk ngurusi anak.
megang anak itu jarang, apalagi ya mungkin di satu tradisi, di suku-suku tertentu. Paling di Indonesia ini banyak yang patriarkal daripada matriarkal ya. Jadi apa, saya ngerasa kayak laki-laki yang maksudnya dengan anaknya kandung sendiri aja kurang perhatian, apalagi kalau misalnya dengan anak yang anak sambung gitu, anak tiri. Saya khawatir aja kalau anak saya nanti nggak mendapatkan sosok ayah yang benar-benar tulus mencintai dia, menyayangi gitu, susah. Kemudian juga sebagai perempuan lagi nih, saya kan udah punya keluarga inti saya dan keluarga almarhum suami, dan kami masih berrelasi dengan baik. Nah itu yang membuat saya kayak saya udah punya keluarga, saya harus berinteraksi dengan baik. Kalau ditambah satu lagi itu kayak nambah beban gitu loh. Apalagi perempuan itu kan kayak dituntut kalau sudah menikah ngikut ke suami. Kalaupun misalnya suaminya oke, nggak apa-apa dengan situasi status saya seperti ini. Misalkan saya harus misalkan dia sadar kalau saya harus berbagi dengan anak saya atau dan suami saya yang baru misalnya, tapi keluarganya apakah menerima gitu loh. Kadang tuntutan itu nggak cuma dari satu orang, mungkin dari orang tuanya, dari keluarganya yang kayak, dan saya sendiri sudah kayak merasa sudah cukup aja lah, jadi perempuan itu sudah terlalu banyak harus mendapatkan kata-kata yang komen yang tidak enak dari masyarakat. Saya mending kayak mengurangi konflik, saya itu banyak ya, karena perempuan itu khawatirnya nanti saya tidak bisa menjadi istri yang baik kalau misalnya saya harus dihadapan pilihan harus misalnya anak saya sama suami saya kurang ini, atau misalnya keluarganya yang kayak kok suami istrimu lebih sayang sama anaknya daripada kok nggak ngurusin kamu, misalnya hal-hal yang kayak gitu, daripada saya pusing mikirin itu, toh saya sekarang yang dihadapi juga udah banyak, mending nggak usah aja. Itu saya yang beberapa waktu tahun. Cuman setelah itu ya karena banyak omongan yang nggak enak, misalnya kelihatan saya kayak riwa-riwi sendiri, kemana-mana sendiri, nyetir sendiri kemana-mana, itu kayak selalu yang bu nikah lagi atau apa, itu kamu nggak mikirin anakmu apa, misalnya anakmu nggak punya figur ayah, misalnya hal-hal yang lain, komenan-komenan kayak gitu aja yang kadang itu jadi beban pikiran. Karena saya mikirnya sebenarnya saya seharusnya sudah bersyukur dengan semua ini, saya bisa apa-apa sendiri bisa, cuman kadang omongan orang itu yang dan kadang juga ngaruh ke anak-anak, jadi kayak anak juga sebenarnya ngelihat orang-orang kok aku nggak punya ayah, yang lain pada punya ayah. Kadang mereka anak saya juga kadang kok aku nggak punya ayah, nggak punya kakak, nggak punya siapa-siapa, cuma punya unda misalnya. Hal yang kayak gitu juga kadang buat saya mikir ya. Tapi kadang anak saya juga nggak mau. Cuman kadang ya aku kok pengen punya ayah gitu. Dan memang sebenarnya kan sosok ayah itu nggak harus ayah ya, tapi bisa kayak kakek atau pak D atau apa. Cuman memang di sini nggak ada. Kadang di sekolahnya di TK pun dulu juga kadang-kadang minta tolong pak D-nya untuk jemput, itu kayaknya anaknya tuh kalau lihat siapa temennya dijemput pakai ayahnya tuh kayak pengen nangis gitu. Anak saya tuh kayak gitu, nah mau siapa gitu, nggak ada. Saya tapi berusaha untuk menanamkan dia, selalu ngajak ngomong dia untuk bersyukur, kayak kamu mau punya mainan bisa, mau makan juga bisa, mau ini bisa, kamu masih punya undan, kita masih bisa jalan-jalan, yang lainnya belum tentu begini-begini. Jadi kayak lebih ngajak ngomong ke dia supaya lebih nerima gitu loh, kayak gitu sih. Dari ceritanya Mbak Ida tentang bagaimana sih pola mengasuh anak ketika menjadi seorang single mom, yang tantangan paling berat tuh apa sih gitu? Nah, tantangannya komunikasi ya. Jadi kalau ditanya problem apa sih yang paling besar yang saya hadapi sebagai single mom, itu pertama parenting. Parentingnya paling besar. Kalau misalnya kayak omongan tetangga atau apa-apa, omongan orang-orang itu pasti masuk di hati, kadang masuk di pikiran, tapi nggak terlalu saya pusingkan juga. Kadang juga nggak ada waktu untuk mikirin kayak gitu kan. Betul. Cuman kadang ada yang paling berat pasti
parenting. Kalau ditanyain parentingnya paling berat apa, komunikasi. Saya itu sering berapa kali ke psikolog itu kalau udah nggak kuat itu, dan nggak kuatnya itu karena obrolan komunikasi saya sama anak. Karena anak saya itu masih kecil, masih anak-anak, saya dewasa, di rumah bareng berdua. Kita konsepnya beda, mindsetnya beda, tujuannya beda, keinginannya beda, semuanya beda. Jadi kayak apapun pengambilan keputusan selalu pasti saya, dan saya nggak ada teman untuk diskusi. Kalaupun diskusi ada teman-teman, tapi yang yang benar-benar terlibat langsung dalam kehidupan kan nggak ada ya. Jadi ya nggak connect aja. Gimana saya mengkonekkan itu tuh, saya sampai sekarang tuh belum ketemu formulanya itu loh. Untuk kalau saya misalnya disuruh ngalah, saya tuh hampir 8 tahun ini selalu ngalah ya kan. Saya mau kemana-mana selalu lihat anak saya, nggak bisa mau kemana-mana, nggak bisa, nggak mau. Pengen makan apa mikir anak, pengen mau kemana mikir anak, selalu anak terus. Jadi ya ibaratnya kan manusia itu ada timing, ada lelahnya gitu ya. Pengennya pengen di ngertiin juga, pengen didengerin juga, tapi ya mau memaksakan ke anak juga sebenarnya salah, tapi nggak tahu juga mau bagaimana gitu loh. Jadi komunikasinya itu yang saya juga dari awal saya juga sadar, oh ya saya juga jadi ibu itu baru belajar lagi. Saya jadi single mom juga belajar lagi, terus belajar lagi. Tapi kadang saya mikir, kok kenapa saya harus belajar terus, kenapa gitu loh, kayak capek gitu. Tapi ya nggak tahu deh. Baik, mungkin ini ada lagi satu yang mungkin saya mau ngobrol ini boleh nambahin juga tentang normalisasi hal-hal terkait single mom. Itu sebenarnya yang saya lihat di masyarakat. Saya ngomong ini lebih kepada speak up ya. Bagaimana masyarakat itu menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu suatu yang tidak perlu ada. Dan saya nggak ngomong ini secara personal, tapi ingin mewakili para single mom itu tentang guyonan, candaan, jok-jok itu selalu kenapa harus selalu membedakan antara janda, gadis. Dan bahkan saya sering banget misalnya di grup WhatsApp itu visualisasi janda itu kenapa harus seperti itu, kayak yang menggoda, yang apa, yang seksi atau apapun itulah. Terus dalam guyonan forum ilmiah pun atau forum biasa itu juga kadang menggunakan itulah misalnya diksi-diksi yang kayak misalnya janda ora, misalnya hal-hal kayak gitu loh. Janda apa gadis, wah ini kayak harus dibedakan, kenapa gitu loh. Ya mungkin memang itu beda, tapi ya nggak harus diomongkan kan, dan nggak harus dijadikan guyonan yang lain tuh banyak sekali yang lebih berfaedah, lebih benar-benar menghibur dan tidak menyakiti orang. Kadang ada juga ya, yang saya alami pernah juga di Facebook itu, dan itu masih saudara saya ya. Dia nulis begini di statusnya, itu nulis begini pakai bahasa Jawa, tapi ya kayaknya intinya, kamu kenapa mau sama janda gitu kan, gadis itu banyak, kenapa mau janda, emang kamu suka barang bekas, bilang kayak gitu. Wow, itu di Facebook dan open sekali. Saya membayangkan, oke lah kalau saya jadi janda satu-satunya di dunia ini, tak tahan gitu misalnya. Tapi saya banyak temen saya yang janda yang mungkin berbeda-beda pengalamannya, kesedihannya, challenge-nya. Jadi ya saya mohon banget nggak menggunakan hal term-term yang seperti itu untuk sebagai guyonan. Apa sih gunanya? Banyak yang lagi, bahkan juga kadang ada kata-kata yang kayak membandingkan, kayak membandingkan janda dan gadis itu dalam hal itu. Nggak tahu deh, sering banget, dan itu terjadi di mana-mana. Seolah-olah status seorang single ini dimarginalisasi ya. Kayak kadang juga teman saya juga yang sama dengan saya, dia cerita di kantornya tuh selalu kayak
kalau pas dia lewat itu jamu jamu gitu. Terus dia baru terus dia nanya, dia kan nyari tahu jamu itu apa, janda muda jamu lewat, atau misalnya kok nyari di kok nyari jauh-jauh, di deket aja ada banyak janda yang nganggur, yang enggak apa ya bahasanya tuh kayak janda itu kayak barang, kayak nggak pernah dipakai atau apa, kayak hal-hal yang emang sih tak apa gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu banyak sekali dengar dari teman-teman saya, kebetulan juga saya banyak, dan mungkin pengalamannya berbeda-beda calonnya ya. Saya kira itu aja sih yang mau saya speak up supaya nggak jadi normal. Terima kasih Mbak Ida. Hari ini saya dapat banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan tentang bagaimana sih pandangan orang-orang itu terhadap single mom, terutama dari ceritanya Mbak Ida tadi. Terima kasih Mbak Ida atas sharing. Sama. Itu tadi teman-teman sharing kita pada pagi hari ini. Saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga mungkin ini jadi trigger ya bagi kita untuk bagaimana cara kita tuh menanggapi ataupun kita tuh menyikapi status seseorang ketika menjadi seorang single, mau itu single mom atau single dad, karena kita tidak tahu bagaimana latar belakang mereka, bagaimana apa yang telah mereka rasakan sebelumnya, yang mungkin itu tuh bisa, apa yang kita katakan itu menjadi trigger untuk mereka merasa down, mereka merasa terpush atau merasa sakit hati atas apa yang kita sampaikan. Jadi mari sama-sama kita filter ucapan kita rasakan kembali, kita timbang-timbang kembali apa yang ini kita sampaikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ida atas sharing sessionnya hari ini. Sangat Sama-sama. Saya jadi merasa gimana gitu ya tentang bagaimana sih pandangan masyarakat sebenarnya seperti itu ya, sangat mendiskriminasi sekali terhadap sosok single mom ataupun single dad gitu, tapi lebih cenderung ke diskriminasi yang berlebihan ya sebenarnya terhadap single mom itu. Mereka nggak sadar aja sebenarnya mungkin, tapi yang banyak yang support juga nggak bisa mengeneralisir juga, tapi yang itu ya. Baik, itu tadi sharing session kita di podcast Rumah Gender, empati, kritis, transformatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.